Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Semangat ya hari ini. Semangat selalu meskipun masih di pertengahan pekan, tapi terus memberikan yang terbaik. Kamu gimana hari ini? Harus semangat, apalagi banyak informasi menarik yang bisa menemani kegiatan masyarakat pemirsa untuk menyiapkan bekerja atau mungkin berkegiatan lainnya. Benar sekali. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakar. Dan saya, Angelika Devagam. Inilah Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, hasil rekaman CCTV, aksi pembegalan sepasang kekasih di Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. 8 pelaku kawanan geng motor berhasil menggasak sepeda motor korban yang tak berkutik usai diancam dengan celurit. Tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Timur menangkap 2 dari 8 pelaku begal yang 1 diantaranya terpaksa ditembak di bagian kakinya. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena berupaya melawan dan kabur dari petugas. Sebelumnya aksi begal terhadap sepasang kekasih terekam CCTV di Jalan Cemara Asri Medan pada pekan lalu. Terlihat para pelaku yang awalnya melaju searah dengan korban tiba-tiba menghentikan korban secara paksa sambil mengacungkan senjata tajam. Korban berupaya menyelamatkan diri hingga terjatuh. Salah satu pelaku sempat nyaris melukai korban dengan senjata tajam. Beruntung korban pria berupaya menyelamatkan kekasih wanitanya. Para pelaku merupakan kawanan geng motor yang selama ini kerap membuat onar di Kota Medan. Mereka juga tercatat sebagai residivis dengan beragam kasus. Mereka ini sebenarnya residivis, ada yang sudah 2 kali dan ada 3 kali. Namun setelah kita laksanakan penangkapan dan hasil dari penyidikan, ya, ditemukan bahwasanya dari 8 pelaku ini merupakan anggota dari 2 geng motor. Atas perbuatannya kedua pelaku terancam 9 tahun penjara. Polisi kini masih memburu 6 pelaku begal lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Berpura-pura menumpang ke kamar mandi, seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nekat menyekap seorang wanita lansia. Ya, korban pun melawan dan berteriak hingga mengundang massa yang langsung menghajar pelaku. Udah sampai massa udah pada nungguin itu tuh. Mana itu? Ratusan warga berusaha menghakimi pemuda pelaku penyekapan lansia pemilik warung tembakau di Jalan Warung Ayu, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kejadian berawal saat pelaku datang menggunakan motor ke warung korban dan menumpang ke kamar mandi. Usai keluar dari kamar mandi dan melihat kondisi aman, pelaku langsung menyekap dan mencekik korban. Akibatnya korban melawan dan berteriak. Warga yang mendengar teriakan segera berdatangan dan sempat menghajar pelaku. Polisi yang datang segera mengamankannya dan menggelandang ke kantor polisi. Dia awal-awal mau bekuk saya, dia bilang, "Bu, maaf ya Bu, saya terpaksa." Saya langsung berontak, saya tolong keluar. Saya jatuh sampai ngesot keluar, saya baru dengar orang. Ibu warungan? Ibu warungan? Saya di warung sendirian. Dia di warung. Dia warungnya di tembakau. Rokok tembakau? Oh, berarti sempat disekap atau gimana Bang? Sempat dicekek Bang, disekap, nah temen dia berontak, dan terus tukang gorengan keluar, nah itu dikejar gorengan ketangkep. Massa yang geram sempat mencoba mengepung mobil polisi hingga proses evakuasi berjalan dramatis. Kasus ini pun sudah ditangani petugas Polsek Babelan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, warga Biren digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan di kebun kosong dekat kuburan Gampong Kambuk, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh pada Selasa pagi. Bayi malang tersebut langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Sesosok bayi perempuan berhasil diselamatkan warga usai ditemukan di kebun kosong dekat kuburan Gampong Kambuk, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. Saat ditemukan, bayi yang berusia 3 hari ini dalam kondisi ari-ari masih melekat yang mulai bermunculan belatung dan tertutup daun pisang.
Bayi cantik ini kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Jangka untuk mendapat perawatan medis. Bahwa di desa beliau ditemukan seorang bayi yang baru lahir yang diletakkan di lahan pekuburan umum Desa Kambu. Usai mendapat perawatan medis, bayi dengan berat 2,1 kg dan panjang 47 cm dirujuk ke RSUD Dr. Fauzia Biren untuk perawatan lebih lanjut. Dari Kabupaten Biren, Musriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan bocah Dante, anak artis Tamara Tiasmara, dituntut hukuman mati. Sidang lanjutan ini dihadiri oleh ibu dan juga nenek Dante. Ibu dan nenek almarhum Raden Andante Khalif Pramudityo hadir di sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang kali ini, jaksa menuntut hukuman pidana mati kepada terdakwa Yuda Arfandi. Jaksa menuding terdakwa Yuda Arfandi melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante, anak pasangan artis Tamara Samara dan Angger Dimas, dengan menenggelamkannya di kolam renang. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kasus ini bermula saat Raden Andante Khalif Pramudityo, 6 tahun, dilaporkan meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang apartemen di kawasan Duren Sawit akhir Januari silam. Setelah rangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan Yuda Arfandi, kekasih ibu korban, sebagai tersangka. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri jasad dalam karung akhirnya terungkap. Pelaku yang buron ditangkap di persembunyiannya di Pasuruan, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan, pelaku tega melakukan aksinya lantaran kesal ditagih utang. Polisi menggerebek persembunyian Hidayat, 49 tahun, di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Ia merupakan pelaku pembunuhan PS, 72 tahun, yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Sungai Cipinaha, Tasikmalaya, Jawa Barat, 15 September lalu. Pelaku ditangkap setelah buron selama 4 hari. Hasil pemeriksaan, aksi keji ini dilakukan karena pelaku yang bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, kesal ditagih utang oleh korban. Pelaku mengaku tengah mengalami kesulitan keuangan hingga meminta kelonggaran pada korban, namun ditolak. Kesal permohonannya ditolak, pelaku mencekik PS dari belakang, lalu membekapnya hingga tewas. Guna menghilangkan jejak, Hidayat membuang barang bukti tidak jauh dari lokasi. Selain itu, jasad korban dimasukkan ke karung dan dibuang ke Sungai Cipinaha. Pada saat di lokasi kejadian, di TKP eksekusi, tersangka mencekik dengan menggunakan lengan pada saat korban keluar dari tempat tersebut. Kemudian korban terjatuh, sempat berteriak. Hasil penyelidikan, total utang pelaku mencapai 20 juta rupiah. Atas perbuatannya, Hidayat dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asif Juharyono melaporkan. Pemirsa, Polres Pemalang mengamankan seorang oknum guru dan seorang tukang kebun yang tega mencabuli seorang anak SD berusia 9 tahun. Guna mengelabui korban, pelaku mengiming-imingi korban dengan jajan dan sejumlah uang. FA, 22 tahun, seorang guru, dan MK, 65 tahun, seorang tukang kebun, tak berkutik ketika diamankan jajaran Satreskrim Polres Pemalang, Jawa Tengah. Kedua tersangka ditangkap karena mencabuli bocah 9 tahun, siswi kelas 4 SD di sebuah SD Pemalang, Jawa Tengah. SD tersebut merupakan tempat kedua tersangka bekerja. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk baju seragam korban. Sebelum melancarkan aksinya, kedua tersangka memberikan iming-iming jajan dan sejumlah uang agar korban menuruti permintaan pelaku. Aksi pelaku terbongkar ketika ibu korban menaruh curiga lantaran anaknya sering membawa jajan dan sejumlah uang, hingga anaknya mengakui telah dicabuli oleh kedua tersangka hingga berulang kali. Perbuatan tersangka FA diduga dilakukan pada awal tahun 2023, bulan September tahun 2023. Kemudian tersangka
MK diduga melakukan perbuatan sekitar bulan Juli. Ini ada dua pelaku. Dua pelaku ada 2 lokasi dan 2 tempat. Sebelum melakukan aksinya, kedua tersangka memberikan iming-iming uang atau jajan. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara, dijerat dengan UU Perlindungan Anak, sementara korban masih trauma dan memerlukan pendampingan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, tim gabungan telah mengidentifikasi 2 dari 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua jenazah tersebut langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Tim forensik berhasil mengidentifikasi 2 jasad dari 7 jasad remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Satu korban bernama Ahmad Dafi, warga Bantar Gebang, Bekasi, dan satu lagi korban atas nama Muhammad Rizky, warga Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Kedua jenazah ini teridentifikasi berdasarkan sejumlah pemeriksaan primer seperti pengambilan sampel gigi, sidik jari, dan DNA. Isak tangis keluarga langsung pecah saat identitas jenazah diumumkan. Kedua jenazah itu pun langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Saat ini, tim DVI gabungan masih melakukan identifikasi terhadap 5 jenazah lainnya. Kondisi jenazah yang sudah mulai membusuk menyulitkan proses identifikasi. Saat ini masih dibutuhkan data tambahan dari pihak keluarga. Alhamdulillah, tadi kami sudah melakukan rekonsiliasi bahwa ada 2 jenazah dari 7 jenazah yang sudah teridentifikasi, dan ini kami sudah lakukan pemularasaan jenazah, yaitu 1 korban atas nama Ahmad Dafi, 1 korban lagi atas nama Muhammad Rizky. Sebelumnya, ke-7 jasad remaja yang diperkirakan masih berusia belasan tahun hendak melakukan tawuran. Namun ketakutan saat dikejar petugas dan menceburkan diri ke Kali Bekasi. Bahkan polisi sempat membawa salah seorang pelaku tawuran ke lokasi 7 jasad remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Untuk mengetahui kronologi apa yang terjadi hingga terjadi penemuan 7 jenazah remaja yang mengapung di aliran di Kali Bekasi. Dari Jakarta dan Bekasi, Jen Cahyani Iriansa, Anyus melaporkan. Pemirsa, rombongan Komisi 3 DPR RI mendatangi Kali Bekasi, Jawa Barat yang menjadi lokasi penemuan 7 jenazah pada Selasa siang. Peninjauan ini untuk mendalami kejadian secara langsung di lokasi kejadian perkara. Jajaran Komisi 3 DPR RI didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani, meninjau lokasi penemuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Salah satu anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mengatakan peninjauan tempat kejadian perkara penemuan 7 jenazah tersebut untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Komisi 3 menekankan kepada Kapolres Metro Bekasi agar penyelidikan kasus penemuan 7 jenazah tersebut dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan asumsi-asumsi atau tuduhan-tuduhan yang tidak benar dalam kasus tersebut. Intinya memang pada hari Sabtu itu ada patroli dan menemui sejumlah pemuda yang ada di posko. Ada pengamanan ya Pak ya? Ya, banyak diamankan juga. Ya, nah waktu itu memang ada beberapa yang melarikan diri Pak ya. Di bawahnya palung, nah palung itu 6 meter dalamnya. Ya, kemungkinan lah itu yang berakibat fatal sehingga akhirnya 7 orang ini meninggal dunia. Ini masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Metro Bekasi Kota menyampaikan polisi sempat melepas tembakan peringatan saat berpatroli di lokasi berkumpulnya puluhan remaja pada Minggu dini hari 22 September lalu. Diduga 7 jenazah yang ditemukan merupakan remaja yang loncat ke kali karena panik dan berupaya kabur dari patroli polisi. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani, membenarkan petugas yang berpatroli di kawasan Bekasi Kota pada Minggu dini hari lalu sempat melepas tembakan untuk membubarkan massa. Dalam patroli tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran, seperti parang, golok, dan stick golf. Sebanyak 18 orang diamankan dan 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kepemilikan senjata tajam. Kami melakukan tugas-tugas preemptif bagaimana memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada anak-anak usia belasan sehingga tidak lagi terjadi tawuran. Kami juga melakukan upaya-upaya preventif juga
selain itu kami melakukan penegakan hukum terhadap tadi ada senjata tajam, ada tindak pidana yang terjadi karena permasalahan ini, kemudian kita proses secara hukum sampai ke pengadilan. Kembali menegaskan Pak, katanya ada isu suara tembakan ya ketika hal itu terjadi. Untuk membubarkan. Sementara pemirsa, 9 anggota tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota menjalani pemeriksaan Propam Polda Metro Jaya terkait penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik dalam bertugas. Sebanyak 9 anggota patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota menjalani pemeriksaan intensif terkait penemuan 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jatiasi, Bekasi pada Minggu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari membenarkan pemeriksaan tersebut, namun ia tidak merinci materi pemeriksaan oleh Propam. Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan adanya dugaan pelanggaran disiplin dan dugaan pelanggaran kode etik. Meski demikian, standar operasional prosedur atau SOP tim patroli perintis bersifat untuk mencegah terjadinya tawuran di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Apakah ada dugaan nanti pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik? Ini masih dilakukan pendalaman. Yang jelas akan transparan, objektif, dan akan diproses secara proporsional. Ya, jadi mohon waktu rekan-rekan. Kita ke informasi lainnya, aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku penggelapan mobil di Jombang, Jawa Timur viral. Seperti film action, polisi buntuti mobil pelaku hingga ke jalan sempit. Polisi berpakaian preman berusaha mengejar dan menghentikan laju minibus hitam yang ditumpangi pelaku penggelapan kendaraan di Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang tahu dibuntuti berusaha melarikan diri ke arah desa Sambong. Namun karena terhalang antrian kendaraan, mobil pelaku berbelok ke kanan, memasuki jalan kecil lingkungan permukiman padat. Aksi saling kejar berlanjut ke arah Pasar Legi dengan kondisi yang lebih sempit dan padat. Meski demikian, pelaku tetap tancap gas sehingga membahayakan warga. Begitu mobil pelaku tak bisa bergerak, polisi segera menangkap pengemudinya. Untuk kendaraan yang dibawa masih kami dalami, karena kami tidak bisa menyampaikan bahwa ini termasuk atau tidak, karena kita akan melihat apakah ada laporan polisi di Polres yang lain, ataukah memang ada laporan kehilangan kendaraan. Sehingga kami masih dalami, kami melakukan cross check terlebih dahulu, baik dari... Polisi langsung menangkap 2 orang dari dalam mobil. Hasil pemeriksaan, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka penggelapan mobil hingga dilakukan penahanan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri mengungkap kasus ilegal akses dan penyebaran data elektronik milik Badan Kepegawaian Negara. Dari hasil penjualan data-data tersangka meraup untung sejumlah $8.000. Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus peretasan data milik Badan Kepegawaian Negara yang melibatkan seorang guru honorer sekolah dasar di Banyuwangi, Jawa Timur berinisial BAG 25 tahun. BAG diamankan di rumahnya di Dusun Mulyorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Usai memperoleh username dan password admin lewat situs gelap, lalu menjualnya pada akun branchforum.st.topix. Total dokumen yang pelaku dapatkan dari sistem BKN sebanyak 6,3 GB. Dari hasil penjualan data, BAG memperoleh keuntungan hingga $8.000. Akibat perbuatannya, BAG dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan KUHP dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara. Pemirsa, 1 orang tewas dan sejumlah warga lainnya harus dirawat di rumah sakit akibat keracunan makanan hajatan di Tulung Agung, Jawa Timur. Keracunan massal menimpa belasan warga desa Junjung, Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelumnya warga mengonsumsi nasi berkat hajatan dari kerabatnya di Desa Dayu, Kabupaten Blitar. Beberapa jam kemudian warga mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan diare hingga dilarikan ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, seorang warga, Binti Triwayuni, tewas.
dan 7 korban harus dirawat di rumah sakit. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa sisa makanan ke laboratorium. Korban ada 1 yang meninggal atas nama Binti Triwahyuni, 55 tahun, dengan alamat RT 33 RW 13 Pasir Junjung, Sumber Gempol. Sedangkan yang masih dirawat di rumah sakit ada 7 orang. Hingga kini Polres Tulungagung masih berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan langkah penyelidikan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agua, Faisal Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah gereja di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api merembet melalap sejumlah ruang kelas sebuah sekolah menengah pertama yang berada di belakang gereja. Menurut saksi mata, diduga api pertama kali muncul dari bagian atas belakang gereja. Kobaran api melalap bangunan Gereja Maranatha Selasa siang. Api cepat membesar membakar atap bangunan gereja yang terbuat dari bahan mudah terbakar dan menjalar ke bangunan bawah ruang gereja menghanguskan barang-barang di dalamnya. Tim pemadam kebakaran menerjunkan sejumlah mobil damkar, namun pemadaman terkendala tingginya atap bangunan gereja serta minimnya sumber air di lokasi. Kencangnya tiupan angin dan cuaca panas membuat api yang membakar bangunan gereja menjalar dan turut melalap sejumlah ruang kelas SMP Kristen yang lokasinya di belakang bangunan gereja. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut salah seorang saksi mata yang tinggal dekat dengan gereja, diduga api pertama kali muncul dari bagian atas belakang gereja. Dari bagian belakang, memang dari belakang. Belakang gereja, atas atau bawah? Dari atas saya lihat sudah api. Sudah ada asap dari atap itu langsung ke Kalau posisi ibu tadi di mana, Bu? Aku memang ke belakang. Ibu tinggal di sini? Tinggal di gereja, di samping itu. Oh, di samping itu. Api itu di atas, jadi tidak bisa lagi menggunakan stang. Dia harus menggunakan tembakan namanya kamera nozzle dengan harus kekuatan 50 sampai dengan 75 meter. Itu yang diperlukan. Kalau untuk selang hanya di bagian bawah, itu kendalanya. Yang kedua kendalanya adalah sekarang kemarau, di parit-paritnya sudah mulai mengering sehingga menggunakan air apa adanya yang ditembakkan keluar ke parit baru disedot. Setelah 1 jam, kobaran api yang membakar bangunan gereja dan sejumlah ruang kelas di SMP Kristen Palangkaraya akhirnya berhasil dipadamkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainus melaporkan. Pemirsa, penyelundupan ayam ras Filipina dan kosmetik ilegal menggunakan kapal pambut di perairan Pulau Tinakareng, Kepulauan Sangihe digagalkan TNI Angkatan Laut. Selain barang bukti ribuan kosmetik ilegal beserta ratusan ekor ayam ras, 4 orang anak buah kapal turut diamankan. Penyelundupan barang ilegal ke Indonesia kembali berhasil digagalkan prajurit TNI AL. Tim Second Fleet Quick Response Lanal Tahuna mengamankan 1 unit kapal pumbot yang membawa ayam ras Filipina dan kosmetik ilegal di sekitar perairan Pulau Poa, Tinakareng, Sangihe, Sulawesi Utara. Penangkapan usai petugas berpatroli di kawasan tersebut dan melihat ada kapal mencurigakan yang sedang berlayar dengan kondisi lampu navigasi dimatikan. Usai petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kapal, ditemukan 207 ekor ayam ras Filipina ilegal dan 47 dus yang berisikan 4.700 kosmetik tak berizin. Selain itu, 4 anak buah kapal turut diamankan karena tak mampu memperlihatkan surat legalitas barang bukti. Kini terduga tersangka dan barang bukti dibawa ke Mako Lanal Tahuna untuk penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, ribuan petani melakukan aksi demo memperingati Hari Tani Nasional ke-64 di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta. Dalam aksinya, buruh dan petani menyatakan sikap terkait reforma agraria yang dianggap memperlebar ketimpangan agraria. Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia gelar aksi peringatan Hari Tani Nasional ke-64 di Patung Kuda, Jakarta. Dalam orasi, mereka membawa 2 traktor yang biasa digunakan untuk membajak sawah. Mereka juga membawa hasil bumi seperti padi dan jagung. Para petani dan buruh pun menyampaikan evaluasi pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan mengeluhkan kehidupan petani yang masih jauh dari harapan.
Kita menolak aksi ini dibilang ditunggangi oleh kepentingan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah berjuang. Pemirsa, pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat mulus di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa sore. Presiden berharap pembangunan Bandara IKN dapat selesai pada akhir tahun agar bisa digunakan oleh masyarakat umum. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo mendarat mulus di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa sore. Saat mendarat, pesawat jenis RJ-85 ini langsung disambut siraman water salute di landasan pacu. Ini merupakan kali pertama pesawat kepresidenan bernomor penerbangan PKPJJ ini mendarat di Bandara VVIP IKN. Presiden pun meminta agar status Bandara IKN diubah dari Bandara VVIP menjadi bandara komersil. Ditargetkan bisa melayani jemaah haji dan umroh serta berkapasitas hingga 7 juta penumpang setiap tahun. Sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Jelang purna tugas, Presiden Jokowi kembali berkantor di IKN untuk melakukan sejumlah groundbreaking proyek investasi luar negeri. Presiden Jokowi nantinya akan kembali lepas landas melalui Bandara IKN untuk melakukan kunjungan kerja ke Samarinda Jumat mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Julhilmi melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat seiring dengan akan berakhirnya masa tugas Presiden pada 20 Oktober mendatang. Momen ini terjadi saat Jokowi meninjau Pasar Mawar Pontianak pada Selasa pagi. Di sela-sela kunjungan meninjau perkembangan harga kebutuhan pangan di Pasar Mawar Pontianak, Presiden Joko Widodo berpamitan kepada masyarakat Pontianak. Menurut Presiden, berpamitan dengan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta maaf kepada masyarakat apabila ada kesalahan maupun kehilafan dalam memimpin. Sebulan lagi saya akan purna tugas, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam 10 tahun saya memimpin negara ini ada hal yang kurang berkenan. Ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep belusukan ke Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain membagikan susu dan buku tulis kepada anak-anak, Kaisang juga mendatangi 3 rumah warga yang tidak layak huni. Kaisang berjanji akan membedah rumah warga tersebut menjadi layak huni. Didampingi pengurus DPP Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep belusukan ke Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa sore. Selain bersilaturahmi dengan warga Desa Daru, Kaisang juga mendatangi beberapa rumah warga yang masuk ke dalam kategori tidak layak huni. Kaisang mengatakan kedatangannya hanya ingin membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah tinggal yang nyaman dan layak huni. Rencananya Kaisang akan membedah 4 rumah warga di Desa Daru yang masih berlantai tanah, bertembok bilik dan atap yang masih menggunakan daun kelapa. Kami ingin membantu masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa memiliki rumah layak huni, setidaknya ada kamar, ada ruang tamu, dan yang pasti ada untuk MCK. Saya kira itu aja untuk healing di sini supaya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia ini bisa. Ketua RT Desa Daru berharap Kaisang Pangarep dapat segera merealisasikan janjinya untuk membedah 4 rumah warga. Pasalnya kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Ini ada beberapa rumah warga di sekitaran sini yang sangat membutuhkan bantuan. Itu kami meminta bantuan di sini semua
ada berjumlah 4 rumah. Selain bersilaturahmi dengan warga, anak bungsu Presiden Jokowi ini juga membagikan buku dan susu kepada anak-anak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta melakukan deklarasi kampanye damai di kawasan Kota Tua Jakarta. Mereka kompak bergandengan tangan usai membacakan deklarasi. Tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, Pramono Anung Rano Karno, menjalani deklarasi kampanye damai di kawasan Kota Tua Jakarta Selasa siang. Ketiga pasangan membacakan deklarasi kampanye damai bersama-sama dengan Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Para cagup dan cawagup, partai pengusung beserta tim kampanye dan pendukung berjanji mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mereka juga berjanji melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, dan damai, berintegritas tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Setelah membacakan deklarasi kampanye damai, para calon menandatangani dokumen secara bergantian sesuai nomor urut. Sudah seharusnya sebagai pusatnya Indonesia untuk menjadi percontohan yang baik, untuk menjadi teladan, untuk menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pilkada yang penuh keceriaan, riang gembira, berbentuk seperti pesta budaya, tingkat partisipasi tinggi, gagasannya berkualitas, itu yang harus dihadirkan dalam pilkada Jakarta. Pasangan Ridho, saya dan Pak Suswono komit untuk fokus pada adu gagasan. Ini tidak hanya retorika, tapi kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dari panggilan jiwa untuk berjuang sungguh-sungguh untuk warga Jakarta. Kita ingin memberikan bukti kepada daerah-daerah bahwa Jakarta bisa menjadi best practice, menjadi contoh demokrasi yang berjalan dengan baik, demokrasi yang menghasilkan pemimpin baik tanpa adanya kampanye yang bersifat etnisitas, agama, sara, hoak, manipolitik, dan sebagainya. Ketiga paslon selanjutnya menjalankan kampanye mulai tanggal 25 September hingga 23 November mendatang. Ketiganya bertempur dengan program-program unggulan atau visi misi untuk memenangkan pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur mengikuti deklarasi kampanye damai yang digelar KPU Jawa Timur di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Kamis sore. Ya, deklarasi damai menjadi rangkaian atau tahapan yang dibuat KPU dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, Khofifa Indar Parawansa Emil Dardak, dan Tri Risma Harini Gus Hans, memasuki area Tugu Pahlawan Surabaya sekitar pukul 14:23 waktu Indonesia Barat. Ketiga paslon menghadiri deklarasi kampanye damai tepat sehari sebelum dimulainya masa kampanye yang akan berlangsung mulai tanggal 25 September hingga 23 November mendatang. Deklarasi kampanye damai ini sebagai bentuk komitmen para peserta pilkada dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang aman, damai, dan kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 masa pendukung calon bupati dan wakil bupati Pekalongan, Jawa Tengah terlibat kericuhan jelang pengundian nomor urut. Kericuhan akibat salah paham antar pendukung paslon. Aksi saling lempar batu terjadi antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan di depan KPU Kabupaten Pekalongan. Akibatnya suasana pun mencekam. Akibat insiden ini mobil di depan kantor KPU mengalami kaca pecah dan sejumlah orang terluka terkena lemparan batu. Guna mencegah kericuhan berlanjut, polisi dan TNI segera mengamankan sejumlah orang. Sementara massa dari kedua kubu dipukul mundur agar tidak berkerumun di depan kantor KPUD. Kericuhan sendiri terjadi karena kesalahpahaman. Rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan berjalan lancar.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana Fadia Arafik Sukirman mendapat nomor urut 1. Sementara lawannya Riswadi Muhammad Amin mendapat nomor urut 2. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainus melaporkan. Oke, Angel, selanjutnya kita ke informasi yang menginspirasi. Pemirsa, untuk menambah penghasilan, seorang warga di Ogan, Komering Ulu beternak udang galah di pekarangan rumahnya. Ya Kevin, tak tanggung-tanggung udang galah yang ia ternakan menembus pasar beberapa kota besar di Indonesia. Berawal dari kegelisahan sulitnya mendapatkan udang air tawar di Sungai Ogan, Asrul, warga desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, berhasil mengembangkan ternak udang galah. Tidak memiliki lahan yang luas, Asrul berhasil memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk membudidayakan udang galah yang mahal harganya. Memulai usaha sejak tahun 2020, Asrul belajar menernakkan udang galah air payau ke air tawar. Sekali panen dalam 1 bulan, Asrul menghasilkan cuan hingga 5 juta rupiah. Rata-rata udang yang ia ternakan dibeli konsumen untuk pembibitan ulang serta dikonsumsi warga. Asrul mengaku saat ini dirinya masih terkendala pendanaan dan bahan baku seperti air yang perlu diukur kadar garamnya. Kabupaten Oku yang lokasinya jauh dari laut pun menjadi tantangan tersendiri baginya. Breeding ikan dengan udang ini, kita ini menggunakan air laut, air payau untuk salinitas kadar garam di air itu kita harus jaga juga. Itulah untuk kesulitannya itu, Pak. Kalau untuk setelah jadi udang itu nggak sulit, ya kasih makan sudah kan gitu. Asrul berharap usaha rumahan yang ia rintis bisa menginspirasi generasi muda untuk memanfaatkan segala peluang yang ada tanpa melihat kekurangan yang dimiliki. Dari Ogan, Komering Ulu, Widori Agustino, Ainus melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, meningkatkan empati dan kepedulian sosial anak dapat dilakukan dengan berbagai cara nih, Kevin. Ya, benar sekali Angel, salah satunya dengan giat mengikuti kegiatan kesiapsiagaan dan juga pelatihan palang merah yang dapat diikuti oleh anak-anak di sekolah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Perkembangan kepedulian anak terhadap sesama bisa bertumbuh dari kegiatan yang menghidupkan jiwa sosial dan rasa empati. Salah satunya dengan mengikuti perlombaan penyelamatan atau lomba rescue. Perlombaan dalam rangka memeriahkan Hari Palang Merah Indonesia ini mengajarkan ratusan remaja untuk mengedepankan kesiapsiagaan. Para peserta berburu waktu melakukan pertolongan pertama hingga membuat tandu. Karena pertolongan pertama adalah kunci menyelamatkan waktu emas dari korban yang sakit maupun terluka. Tak heran, kegiatan yang digelar SMAN 3 Jakarta ini diikuti peserta Palang Merah Remaja dari 63 sekolah di DKI Jakarta, diwarnai semangat dan antusiasme pesertanya. Oke, jadi yang pasti itu kita pengen kayak lebih menyadarkan gitu bahwa tentang kesadaran kepalang-merahan siswa-siswi SD, SMP, SMA gitu bakal pelajar. Manfaat yang aku rasain itu kayak aku jadi bisa belajar suportif, terus saya sendiri di sini sebagai ketua PMR ya di sekolah saya tuh saya bisa belajar jadi ketuanya, saya belajar kepemimpinan, terus saya belajar biar bisa nolong orang pertolongan pertamanya gitu. Selain menumbuhkan jiwa sosial, melalui kegiatan ini pun para peserta bisa meningkatkan sportivitas, jiwa kepemimpinan dan ketangkasan dalam penyelamatan saat kecelakaan dan bencana alam melanda. Iya, pemirsa, mengikuti berbagai macam kegiatan pelatihan selama masa muda, salah satunya dengan kesiapsiagaan. Tentunya ini merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi sesama dan juga masyarakat, terutama untuk menghadapi suasana genting dan juga melakukan pertolongan pertama ketika terjadi musibah. Dari Jakarta, Elsya Kaisi Raga Firdaus, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi perbincangan warganet setelah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum dan ini viral di berbagai platform sosial media. Ya, setelah diberi pemahaman oleh pihak kelurahan, pemilik garasi akhirnya membongkar pagar bersih yang digunakan selama 10 tahun untuk parkiran mobil miliknya. Sebuah rumah yang berada di Jalan Barawaja, Kelurahan Tamua, Kecamatan Talo, Kota Makassar viral di media sosial setelah pemilik rumah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalan umum. Parkiran mobil diperkirakan berukuran 3 x 2 meter, terbuat dari besi dan dipasang kuat menutupi separuh badan jalan. Akibatnya, Jalan Barawaja ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan motor dan tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Pasca video viral, kelurahan setempat bersama TNI Polri mendatangi pemilik rumah dan memberi imbauan agar membongkar garasi parkir mobil miliknya. Pemilik rumah pun akhirnya berinisiatif membongkar sendiri garasi parkiran rumahnya dan beralasan sengaja membangun garasi mobil dari pagar besi sejak 10 tahun terakhir. Karena disuruh pemerintah bongkar, setidaknya jalan umum dia bilang, jadi saya bongkar. Di kanan kan di sana tidak bisa lewat mobil. Kenapa saya diviralkan? Nanti masih ada bangunan lain banyak. Iya, masih ada dua kiri kanan. Mestinya itu dibuka juga. Alasannya pernah satu kali kaca mobilnya dilempar, sehingga dia ambil jalan untuk dia bikin garasi begitu. Sementara di sepanjang Jalan Barawaja ini ternyata masih ada beberapa warga lain yang menggunakan fasilitas umum yang tersambung dengan rumah pribadinya. Pihak kelurahan pun mengimbau agar para pemilik rumah tersebut segera membongkar bangunan yang memakai jalanan umum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai dengan angin puting beliung yang melanda wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, merusak sekolah dan juga rumah serta fasilitas umum. Ya, bahkan kencangnya angin membuat sebuah warung terbawa angin serta merobohkan plafon ruang kelas SMA Negeri 19 Bekasi. Dari video amatir warga, sebuah warung portable terbawa angin puting beliung di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Sementara sebuah ruang kelas di SMA Negeri 19 Pedurenan Mustika Jaya, plafonnya ambruk. Selain fasilitas sekolah, sejumlah warung dan rumah warga serta fasilitas umum juga rusak diterjang angin puting beliung. Pasca terjangan angin puting beliung, pihak sekolah mengatakan beberapa fasilitas sekolah rusak, seperti lemari, ring basket, dan pohon di halaman sekolah ikut tumbang. Udah beberapa kali kejadian yang sama akibat angin ya. Sampai yang begini. Iya, betul. Jadi memang wilayahnya wilayah yang rawan. Betul. Jalur lumayan ya, bencana alam. Terus langsung diperbaiki, Pak ya? Insya Allah Pak, langsung cepatnya kita perbaiki dan juga langsung kita bereskan ruangannya ya. Dan kita rapikan. Selain merusak fasilitas sekolah, angin kencang juga merusak fasilitas umum seperti marka penunjuk arah serta kabel listrik yang mengakibatkan sebagian listrik warga padam. Ini roboh karena itu, angin. Itu tidak tuh habis. Roboh itu. Oke. Roboh itu ayam bakar apa? Habis. Habis ya Pak? Iya, ke tengah jalan itu rumput semua berantakan. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi mengimbau agar masyarakat waspada dengan perubahan cuaca yang mulai memasuki musim penghujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika meresmikan penyebaran informasi bencana melalui Disaster Prevention Information System atau DPIS dan Early Warning System atau EWS siaran TV digital. Sistem ini akan memberikan peringatan bencana alam kepada masyarakat sehingga bisa segera mengambil tindakan untuk melindungi diri dari potensi bahaya. Disaster Prevention Information System (DPIS) dan Early Warning System (EWS), siaran TV digital merupakan pengembangan dari sistem peringatan dini yang saat ini hanya menggunakan SMS Blast.
Sistem peringatan dini ini akan memanfaatkan jaringan TV digital untuk menyampaikan informasi terkait bencana, seperti gempa bumi dan tindakan yang harus dilakukan. Sistem ini diharapkan dapat berfungsi seperti di Jepang, di mana televisi yang sedang dalam mode standby akan menampilkan peringatan dini dan panduan tindakan ketika terjadi bencana. Sistem ini akan meminimalisir jatuhnya korban jiwa saat terjadi bencana alam. Itu nanti ada program yang lain, tapi ini sistem yang dibuat oleh Jepang, karena Jepang kan negara yang rawan bencana. Nah, Jepang ini memberikan transfer of knowledge-nya dan pengalamannya ke Indonesia. Dan kita kan berharap mudah-mudahan bencana itu korbannya jangan bisa diminimalisir. Ini bagian dari perlindungan masyarakat, ini tanggung jawab negara terhadap masyarakat, karena negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Proses pendeteksian daerah yang terdampak akan dilakukan melalui kode pos yang dimasukkan oleh pengguna saat pertama kali mengaktifkan set-top box STB. Informasi ini juga akan membantu mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak yang disalurkan melalui penyelenggara multiplexing MUX. Dari Badung, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintasan News pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezon.com. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.